Oke. Ada lagi nggak ya yang baru join? Ada. Ada Edi nih. Boleh dong Edi, kita ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita mulai. Halo? Suara aku kedengaran kan ya? Kedengaran. Oke. Atau mungkin ada masalah jaringan ya? Oh iya, oke. Boleh. Nggak apa-apa. Kita tanya-tanya Kak Aurora. Boleh Kakak Aurora? Halo, Glenny. Halo. Suaraku kedengeran nggak sih? Shalom. Jelas nggak? Kedengeran Kak. Jelas. Jelas. Gimana Kak Aurora kabarnya? Puji Tuhan baik. Glenny gimana? Tuhan. Luar biasa, mantap. Kak Aurora kalau boleh nanti kita sama-sama on cam ya. Kita ramein PA kita hari ini. Oke, kalau jaringan aman Oke, aku mantap. on-cam ya. Oke. Untuk teman-teman yang lain, kalau yang bisa on cam boleh banget langsung on cam aja. Kita walaupun gak bisa ketemu satu sama lain, tapi kita masih bisa ngeliat muka-muka masing-masing kan. Siapa tahu ada yang kangen. Oke. Udah mulai rame nih yang join. Kita mau mulai aja kali ya PA kita pada hari ini dengan diawali doa. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau angkat lagu yang mengingatkan kita kalau kita ada terus bersama Tuhan, kapanpun dan dimanapun kasih Tuhan menemani kita. Kita angkat lagu bersamamu. Bentar ya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oke, teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat sore ya Tuhan yang baik. Terima kasih banyak ya Tuhan atas segala penyertaan dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan Tuhan kami masih boleh berkumpul di sini bersama-sama, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan di PA kami hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memulai PA kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami supaya hati kami hanya tertuju kepadamu saja ya Tuhan, supaya PA kami boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak ya Tuhan, kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami dari hari ini, besok, hingga selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman. Masih semangat dong memuji nama Tuhan. Kita tadi udah nyanyiin beberapa lagu. Sekarang kita mau nyanyiin lagu yang lebih semangat lagi. Kita mau angkat lagu Hatiku Percaya. Karena kita pasti percaya dong di sini semuanya. Kalau Tuhan terus ada bersama kita, kita disertai Tuhan kapanpun dan dimanapun. Ya percaya boleh dong kasih reaction-nya, jempol-jempol. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku masa ku bersyukur sebab cintamu padaku.
Haleluya, luar biasa kasih setia Tuhan. Oke, ada yang baru join nggak ya? Oke, rupanya belum ada. Kalau gitu kita mau masuk ke ruang kesaksian, mengingat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pasti ada dong teman-teman yang mau kesaksian. Kita mau sharing-sharing kasih Tuhan yang luar biasa terjadi di hidup kita setiap hari. Ada nggak nih teman-teman yang mau kesaksian, yang mau sharing? Siapa tahu ada yang baru ulang tahun, atau baru lulus sekolah atau kuliah, atau ada kejadian-kejadian yang tidak terduga. Ada nggak? Kalau nggak ada, aku aja yang cerita. Aku pengen cerita, ini kejadian baru-baru ini. Ini aku nge-WL yang kedua kali. Yang pertama kali aku sempat jadi WL di Doa Permata. Ini aku sharing bahkan menyinggung tentang tema kita pada hari ini yang akan dibahas oleh pastor nanti. Aku kemarin baru diajakin sama Kak Yohana untuk jadi WL di PA kita hari ini. Aku sebetulnya pas diajakin itu aku agak ragu ya, karena latihannya pasti bakalan minim. Terus aku nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa datang ke gereja, aku harus di rumah. Itu bikin aku ragu, aku takut aku nggak bisa maksimal untuk jadi WL. Tapi mengingat aku tuh gimana bilangnya ya, aku tuh manusia berdosa, tapi aku masih dikasih kesempatan untuk Tuhan untuk melayani Tuhan, itu tuh udah satu hal yang sangat amat luar biasa sih menurut aku kan. Aku sama kayak kita semua, kita manusia-manusia berdosa, tapi kita masih hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk Tuhan untuk bisa join sama-sama di sini di PA, kita masih bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Itu suatu hal yang luar biasa, itu bukan suatu kebetulan kita ada di sini bersama-sama. Jadi aku kayak yaudah nggak apa-apa lah, terobos aja gitu, walaupun nanti aku bakalan latihannya kurang atau bagaimana, tapi yang penting aku udah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ini sama kayak yang bakalan nanti dibahas sama pastor, temanya tentang Are You Qualified? Tentang bagaimana manusia berdosa namun masih diberikan kesempatan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, dilayakkan Tuhan untuk melayani Tuhan. Itu udah suatu hal yang luar biasa. Sekian dari aku sih. Atau teman-teman ada yang mau nambahin? Atau mungkin ada yang mau cerita juga? Boleh banget teman-teman langsung on cam aja. Adakah teman-teman? Mungkin dari Kak Aurora? Ada yang mau diceritain ke kita? Kayaknya Kak Ira sih ini mah. Wah iya, Kak Ira udah mesem-mesem dari tadi, udah senyum-senyum gitu. Oke, Kak Ira ada nih kejadian-kejadian yang luar biasa nih, Kak Ira mau ceritain. Oke, ini kayaknya abis Ira langsung Agi kali ya. Ini Agi main lempar-lempar aja lagi, gak ada apa namanya, gak ada briefingnya gitu. Kalau aku sebenarnya ini udah lama juga sih nggak sharing di PA ya, setelah sekian lama dengan label member tetap gitu ya. Tapi oke deh, nggak apa-apa, aku sharing sedikit. Terima kasih ya Glenis. Aku jujur terberkati sekali sih dengan Glenis yang aku melihat hatinya Glenis untuk melayani di Permata tuh luar biasa. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya hari ini pun menjadi operator dadakan. Jadi mungkin maaf ya teman-teman kalau misalnya tadi ada beberapa kesalahan teknis karena ini first time juga tiba-tiba diminta jadi operator. Tapi aku melihat bahwa benar tadi kata Glenis gitu, bahwa kesempatan melayani apapun itu gitu ya, itu sebenarnya harusnya dilihat dari kacamata di mana kita ini adalah kesempatan kita tanda kutip membalas kasihnya Tuhan gitu, walaupun sebenarnya nggak bisa terbalas gitu. Jadi walaupun dan aku merasakan gitu sebenarnya aku kan nggak bisa nih ya, tapi puji Tuhan Tuhan memampukan gitu ya, dan hal kecil sih sebenarnya, tapi aku melihat Tuhan benar-benar melihat gitu anak-anaknya yang memang merasa
apa ya, butuh Tuhan, dia pengen ikut PA gitu ya, pengen dengar firman, dan ketika aku diminta untuk, "Pak, coba tolong secara dadakan gitu ya, jadi operator," gitu ya. Ya udah aku, bilang sama Tuhan, "Tuhan, ya udah aku nggak biasa nih," gitu ya, tapi akhirnya puji Tuhan, Tuhan pakai juga untuk jadi operator hari ini. Kalau dari aku, mungkin itu aja sih, nggak terlalu panjang, tapi aku berharap hari ini teman-teman yang datang dapat banyak firman sih. Ini temanya bagus banget, apalagi buat teman-teman yang pelayanan gitu ya, atau bahkan mau melayani. Aku berharap nanti firman yang kita dengarkan ini benar-benar menguatkan kita dan apa ya, mengubah cara pandang kita melihat sebuah pelayanan. Itu aja sih. Terima kasih. Mantap, luar biasa Kak Ira. Terima kasih banyak Kak Ira atas kesaksiannya. Mantap. Oke, dari teman-teman ada lagi yang mau kesaksian? Yang mau sharing Agi itu tadi, Agi sharing itu boleh Agi. banget loh. Oh iya, Kak Agi. Atau Boleh nih Kak Agi. Kak Yohana mungkin. Ini kayak aku jalan baiknya jadi MC aja ngikutin Glennis. Gimana nih? Kayo boleh nih, Kayo nih. Ya. Kayo udah senyum-senyum nih. Kayaknya Kayo gak sabar mau cerita. Antara Kayo sama Kak Agi nih, boleh nih, ayo. Ayo Agi. Aku ya, gimana ya? Sebenarnya ini kayaknya kali pertama lagi deh setelah sekian bulan vakum ngikutin PA. Sebenarnya tadi pun kayaknya agak-agak ragu-ragu pengen ikut PA, pengen tapi mikir gimana ya gitu kan. Ternyata PA juga. Ini kayak panggilan Tuhan nih kayaknya. Harusnya sih panggilan Tuhan. Aku sebenarnya mau cerita apa ya? Barusan aku baca ayatnya Hakim-Hakim 6 tentang ini ya, tentang seorang yang dipanggil Tuhan, Gideon ya. Dan tadi juga Glennis katakan apa namanya temanya ya, are you qualified? Kalau secara pribadi sih ini mungkin kesaksian yang harusnya disampaikan lampau ya, dan aku rasa sih ini mungkin cerita sharing-sharing aja bagaimana Tuhan tuh benar-benar apa ya, menolong aku sih. Aku tuh dari kecil pengen banget jadi pendeta, teman-teman. Ini mungkin ceritanya mungkin agak sedikit panjang. Dan kemudian setelah SMA aku berpikir aku pengen nih sekolah teologi gitu kan. Dan Tuhan kasih kesempatan untuk sekolah teologi. Dan ternyata dalam proses sekolah teologi keinginanku untuk jadi pendeta itu mulai bergeser. Jadi bukan lagi ke arah pendetanya, tapi ke arah pelayan Tuhannya. Beda ya, pendeta sama pelayan Tuhan. Pendeta itu kan mungkin statusnya, pelayan Tuhan itu kan kesehariannya gitu. Dan proses itu aku alami, atau akhirnya aku sampai pada pemikiran mau jadi pelayan Tuhan, bukan lagi mau jadi pendeta, itu karena banyak pengalaman dari sekolah yang harus terjun ke gereja gitu kan, ada banyak suka dukanya, dan itu mengubahkan aku untuk berpikir bahwa pendeta nggak semudah kita khotbah di mimbar, bikin orang-orang senyum, ketawa, nggak sereceh itu, maksudnya nggak sesederhana itu. Ada banyak hal terkait dengan kemampuan kita menyampaikan firman Tuhan dan kemampuan kita untuk melakukan firman Tuhan itu sendiri gitu kan. Dan dari situ aku benar-benar belajar sih. Aku melihat lagi ke arah Aurora sebelumnya gitu. Selama 4 tahun kuliah rasanya Aurora bukan banyak sekali mengalami perubahan yang kadang kala bukannya peningkatan tapi jadi kemunduran gitu. Entah mungkin mudah emosional, mudah punya amarah dan sebagainya. Dari situ aku kemudian punya pergeseran makna tentang pelayanan. Alhasil ketika lulus dari kuliah, semua teman-teman tuh hampir 50% ke atas itu memilih untuk langsung jadi pendeta, ikutin vikaris dan sebagainya. Tapi aku secara pribadi menolak untuk itu. Dan
sempat ditanya sama salah satu pendeta dari GBKP begitu, kenapa nggak mau memproses diri untuk vikariat. Aku menjawab bahwa aku nggak layak gitu, aku nggak mampu. Kayaknya nggak cukup untuk menjadi pendeta tahu firman Tuhan aja, harus bisa mengimani, apalagi kalau di GBKP itu harus bisa bahasa karo gitu kan. Satu yang sampai saat ini aku ingat adalah Tuhan itu memanggil bukan karena kemampuan tapi karena hati gitu kan. Dan kembali lagi dengan tema, aku selalu bertanya-tanya, emang Agi bisa ya Tuhan, kan aku manggil diriku Agi, emang bisa ya gitu. Dan sampai ada pernah di titik setelah kuliah itu, sampai pernah di titik kayaknya nggak mampu nih, kayaknya nggak bisa nih, harusnya ganti proses lain aja deh, nggak usah kuliah tentang teologi lagi deh gitu kan. Dan di titik dan setelah pemikiran itu, Tuhan kasih kayak informasi atau kasih kayak penglihatan gitulah secara pribadi bahwa Aurora bukan dari sudut pandangnya Aurora untuk melihat mampu atau enggaknya, layak atau enggak layaknya, tapi lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Oke, nggak apa-apa, sekarang nggak jadi pendeta, tapi jadilah pelayan Tuhan. Dan Tuhan tempatin aku, sekarang kan aku ngajar di sekolah, dan aku rasa itu juga tempatnya Tuhan, ladangnya Tuhan untuk pelayanan aku, ngikutin maunya Tuhan. Dan sekali lagi sih, terkait dengan kelayakan sama kayak Gideon ini, aku suka banget sih ayat ini. Ketika Gideon bilang, Tuhan, kalau Tuhan nyertain kami, kenapa Tuhan kasih semua masalah? Aku pernah ada di posisi berpikir, Tuhan, kalau Tuhan pengen lagi jadi pelayan Tuhan, kenapa selama ini lagi kayaknya susah banget untuk jadi orang baik dan sebagainya. Itu tuh selalu sering jadi pertanyaanku. Dan dengan jawaban Tuhan di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 14 ini juga dia bilang kan, bukan kekuatan kamu yang akhirnya bisa menyelamatkan kamu, tetapi kekuatan aku yang mengutus engkau, gitu, mengutus Gideon. Dari situ aku juga kembali teringat sih, bukan Auroranya yang harus baik jadi bisa pelayan yang baik, tapi Auroranya yang diutus Tuhan yang bisa jadi baik buat orang lain, bisa jadi pelayan Tuhan. Itu sih yang aku jadi kemudian mengingat sih proses itu. Kembali ketika tadi Glenis katakan temanya, aku langsung berpikir, iya ya, dulu sempat ada di posisi layak gak ya, mampu gak ya, dan akhirnya skip untuk jadi pelayan Tuhan. Sekarang malah ketika Tuhan katakan, yuk bisa yuk, kembali ke kita, mau gak prosesnya. Jangan nganggap layaknya dari diri sendiri, tapi layaknya Tuhan. Kalau kita udah dikasih satu kesempatan, ya harus berproses menerima kesempatan. Itu sih yang aku pelajari. Gitu, Glenis. Mantap, Agi for Permata 1. Luar biasa ini. Waduh, wadidaw, ini mantap jiwa ini. Terima kasih Kak Agi. Terima kasih. Mantap sekali kesaksiannya. Untuk teman-teman yang lain yang mau kesaksian lagi, boleh banget. Haha, ada Kak Hani baru join. Kiu, Kak Hani. Oke, kayaknya Kak Hani ada ini kendala jaringan kali ya. Kak Devitri? Udah lama nih nggak ngelihat Kak Devitri. Halo? Suaraku jelas kan ya? Oke, mungkin Kak Devitrinya juga lagi nggak bisa. Oke, kalau udah nggak ada teman-teman yang mau nambahin lagi, atau udah nggak ada teman-teman yang mau kesaksian lagi, kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau angkat rasa cinta kita pada Tuhan lewat satu lagu, Engkau di Dalamku. Tak ada yang tak mungkin bagimu.
Kaulah penulis hidupku, hanya Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Dan ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Engkau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Oke, teman-teman, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Raguel kita. Untuk teman-teman, aku ajak sekali lagi, boleh banget yang mau on cam, kita langsung on cam aja. Oke, kepada Pastor Raguel, dipersilakan. Mari teman-teman, saya undang kita sama-sama berdoa dulu ya. Kau yang mengerti kami. Kau yang mengerti isi hati kami yang terdalam. Kau yang mengerti isi kepala kami. Dan tahu kemana kami melangkah. Tuhan, kalau kami bisa menyadari bahwa Kau mengerti kami, itu adalah sebuah kehormatan. Tuhan, ajar kami untuk nggak take it for granted segala kehormatan itu. Tuhan, ajar kami untuk nggak puas dengan diri kami, tapi kami secure. Satu sisi kami merasa aman dengan siapa diri kami di hadapan-Mu, tapi kami merasa tidak mudah berpuas diri juga, Tuhan. Karena kami nggak mau menyanyiakan nafas dan talenta dan bakat dan pengalaman yang telah Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami belajar melihat diri kami dari sudut pandang-Mu. Sehingga kami nggak mudah dijatuhkan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amin. Oke, selamat sore menjelang malam teman-teman dari GPKP Permata. Halo, terima kasih atas undangannya. Sebelumnya saya boleh lihat, saya sampai mau izinin saya melihat teman-teman semua dulu. Oh, banyakkan perempuan ya. Yang laki-laki nggak punya muka ya, atau apalagi di luar sana.
Kalau misalnya laki-laki ada yang bisa, saya tahu mungkin beberapa di antara teman-teman tidak semuanya, mungkin ada yang lagi di luar. Tapi kalau misalnya lagi di rumah, saya sangat mendorong teman-teman dan saudara semua untuk, kecuali kalau nggak ada kuota, kamu munculkan wajah. Kenapa? Karena kita nggak tahu bahwa di sini siapa tahu ada jodoh di sini. Cuma gara-gara kamu nggak munculin muka kamu jadi nggak dapet jodoh. So, soalnya saya lihatin kayak perempuannya perkasa semua di sini ya. So, apa yang akan saya sampaikan sebenarnya hal yang simple. Apalagi momen-momen pandemi saat ini cukup menjatuhkan mental, ya. Cukup nggak bikin kita merasa dalam keadaan yang nggak baik. Tapi satu yang saya percaya, hadirat Tuhan menembus semua platform. Itu yang perlu dicatat baik-baik. Hadirat Tuhan lebih besar dibanding perasaan. The presence of God is stronger and bigger than your feelings. Karena ini kita sering mengukur perasaan, kehadiran Tuhan jadi perasaan kita. Padahal perasaan mudah berubah. Para perempuan pasti ngerti maksud saya. Selama sebulan kalian baik-baik aja, tapi ada satu momen, satu minggu di mana kalian tuh tidak baik-baik saja. Bulan berdarah, sebutan saya. Yang tadinya baik, tiba-tiba nangis sendiri, marah sendiri, ngegas sendiri, tanpa kamu ngerti kenapa gue marah ya. Dan yang laki-laki cuma jadi korban. Hah? Gue ngomong pelan kok gue dimarahin. Satu minggu, setiap satu bulan, momen di mana para laki-laki dibully oleh para lawan jenisnya. Mau ngapain aja salah. Ngapain aja salah. Tapi saya cuma bisa berharap bahwa apa yang saya bagikan menjadi sesuatu yang cukup menyegarkan bagi teman-teman semua. Bagi teman-teman yang nggak tahu saya, percayalah kamu nggak masuk neraka kok. Makanya saya perkenalin diri aja, supaya in case minimal kalian tahu lah yang lagi ngomong ini siapa. Nama saya Raguel Lewi, saya seorang hamba Tuhan, saya pengajar firman Tuhan. Saya juga executive pastor di New Wine International Church di Jakarta Selatan tepatnya. Tapi pandemi gini sekarang udah nggak peduli di mana aja, karena sekarang semuanya online, jadi dari mana aja bisa ketemu. Saya juga penulis. Kalau teman-teman tahu di Instagram, tahu Ngegas Tapi Sayang, itu hasil karya saya. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa, nggak masuk neraka juga. Saya juga kebetulan bisa nulis lagu dikit-dikit. Salah satu lagu saya judulnya Sungguh Indah. Kalau nggak tahu, it's okay. Tapi kayak kalau nggak tahu keterlaluan deh. Kafir ya kamu ya? Apa sih? Bukannya narsis, nggak. Saya coba bercanda. Jangan anggap serius yang barusan. Jadi saya dikasih tema yang sangat menarik hari ini. Judulnya tentang Are we unqualified? Apakah kita ini tidak memenuhi syarat? Hari ini sebuah tema yang cukup relatable dan saya harap teman-teman bisa tangkap dengan baik. Karena kita dari background berbeda-beda, kita punya namanya citra diri atau gambar diri. Kita semua punya perspektif sendiri terhadap siapa diri kita, apapun apa kata orang. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran teman-teman saat melihat ke cermin. Yang share ini mungkin teman-teman sudah tahu dan mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, tapi kadang mengetahui kebenaran bisa aja kita lupa karena satu dan lain hal. Mungkin saja kamu sudah sering dengar berita ini, tapi karena satu dan lain hal ada sesuatu yang terjadi di kehidupan kamu jadi lupa. Nah, tugas saya adalah mengingatkan kembali siapa teman. Kalau ada yang baru tahu, that's good, anggap aja pewahyuan yang baru ya. Gambar diri, apa itu gambar diri? Gambar diri ada cara kita memandang diri sendiri. Apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri. Saya harus berangkat dari situ dulu. Apa yang teman-teman yakini dirimu sendiri? Apakah teman-teman merasa bahwa kamu hebat, kamu biasa aja, kamu pas-pasan, kamu pelengkap penderitaan, atau kamu hanya hadir untuk disakiti? Saya nggak tahu apa yang di perspektif hidup.
Tapi caramu memandang dirimu sendiri, apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri, itu yang dinamakan gambar diri. Nah, gambar diri itu menentukan harga diri. Caramu memandang dirimu menentukan caramu menaruh nilai dalam dirimu. Harga diri adalah caramu menaruh nilai dirimu sendiri. Kalau gambar dirimu itu nggak jelek, ya, gambar dirimu itu oke, maka harga dirimu itu akan lebih tinggi. Tapi kalau kamu melihat gambar dirimu biasa, jelek, maka kamu tidak akan menghargai dirimu dengan tinggi. Bahkan kamu akan jadi orang minder dan bahkan nggak berani lihat mata orang, walaupun lagi bicara sama dia. Jadi bisa disimpulkan bahwa caramu memandang dirimu sendiri adalah sesuatu yang sangat penting. Banyak orang kehilangan jati dirinya. Sebenarnya nggak jelek dia, bisa melakukan banyak hal, tapi pas ketemu, kalau disuruh ngomong, disuruh makan sesuatu, langsung minder. Payah rasanya. Nah, makanya kita jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Jangan terlalu, kita tuh terlalu overconfidence, tapi jangan terlalu rendah juga. Tapi yang paling penting adalah apa kata Tuhan tentang diri kita. Kejadian 1 ayat 26 mengatakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya apa? Nggak diapa-apain, kamu sudah serupa dan segambar dengan Allah. Dicerna itu dulu. Teman-teman tidak berusaha untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Teman-teman tidak bekerja sebisa mungkin untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi kamu nggak diapa-apain, saat ini kamu sudah serupa dan segambar dengan Tuhan. Sejauh ini aman? Saya bisa dicerna? Jadi kamu nggak perlu melakukan apa-apa untuk menambahkan nilaimu, karena nilaimu sudah serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, makanya ini gambar diri ada sesuatu yang penting. Makanya kalau teman-teman cek di Kejadian 3, yang diserang itu gambar dirinya. Iblis ngomong sama manusia, kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Padahal, ingat Kejadian 1 ayat 2 ini bilang apa? Enggak makan buah pun, dia sudah serupa dan segambar dengan Tuhan. Sejauh ini bisa aman, teman-teman? Kalau teman-teman merasa aman dan teman-teman mendengar apa yang saya katakan, bisa nggak kasih jempol, atau kasih reaction, atau kasih amin, atau apa gitu. Biar saya tahu 16.000 orang di sini mendengar apa yang saya ngomong. Ada sekitar 17.000 orang di sini. Oke? Nah, oke. Rata-rata dengar ya. Kalau nggak dengar ya, ya sudahlah. Iblis tahu kalau kita gambar diri nggak tepat, kita akan sulit lakukan perkara-perkara yang besar. Iblis tahu hal itu. Makanya diserang gambar diri. Makanya iblis suka merusak gambar diri, identitas seseorang. Nah, yang orang tidak mengerti adalah gambar diri harus di-maintain. Artinya apa? Kamu mungkin saat ini gambar dirimu tidak jelek. Tetapi karena satu dan lain hal, gambar dirimu bisa mendadak jelek. Pernah nggak kamu merasa cukup punya confidence, tapi karena satu dan lain hal, ada sesuatu terjadi di hidup kamu ngerasa confidence kamu turun. Ada yang pernah kayak gitu? Rata-rata manusia, kalau kalian manusia beneran sih pasti pernah ya. Kalau sudah tahu asam garam kehidupan ya. Gak sama kayak kesehatan, gambar diri harus di-maintain. Karena kalau nggak di-maintain, ya bisa ngaco lagi. Satu kejadian bisa bikin kita hilang perspektif yang benar. Mungkin kamu gambar diri sehat, tapi dimaki bos atau dimaki dosen, langsung gambar dirimu jatuh. Atau dimaki orang tuamu karena satu dan lain hal, gambar dirimu langsung jatuh. That's why we struggle about this. Memang harus di-maintain. Penolakan bisa buat kita bingung. Padahal mungkin aja dia cantik. Mungkin aja dia ganteng. Mungkin aja dia pinter. Mungkin bahasa Inggrisnya bagus. Mungkin dia cum laude. Tapi penolakan dari perusahaan dia suka membuat dia confidence-nya. Kalau bahasa orang bule bilangnya shatter. Shatter. Pecah. Runtuh. Berantakan. Iblis akan selalu suka merusak gambar diri seseorang, karena kalau gambar dirinya sehat, orang bisa sampai ke level yang lebih tinggi. Dia tidak mau teman-teman masuk level lebih tinggi, makanya dia akan rusak gambar dirimu. Dari awal Kejadian 3, dia masuk dengan cara merusak gambar diri Adam dan Hawa. Nah, kenapa banyak anak Tuhan kurang sukses? Karena mereka
cara pandang tentang diri mereka sendiri aja bermasalah. Mereka merasa pada waktu mereka tidak masuk pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, habis karir mereka. Mereka merasa kalau misalnya mereka nggak kuliah di universitas negeri, habis mereka. Padahal hidup nggak ditentukan oleh kamu mau kuliah di negeri atau swasta. Walaupun beberapa orang di negeri memang lebih bergengsi. Buat beberapa orang, ya, saya nggak akan nampik itu. Tapi apakah nasibmu selesai, hancur pada waktu kamu tidak kuliah di negara atau masuk perusahaan negara, itu lain lagi. Karena saya tahu banyak rekan-rekan di gereja saya yang kuliah, sekolah, yang kerja di pemerintahan, dibudakin mereka. Ya, nah masalahnya yang kita perlu mengerti adalah seperti ini, teman-teman. Mau kamu gambar diri bagus atau jelek, hidup akan selalu punya tantangan. Betul apa enggak? Mau kamu gambar dirimu bagus, jelek, selevel atau enggak, hidup akan selalu punya tantangan. Masalahnya, kamu bayangin nggak kalau kamu gambar diri jelek dan ketemu tantangan? Bisa dibayangkan? Betapa mengerikan. Tapi kalau misal ada tantangan dan gambar dirimu tidak jelek, saya mau kasih tahu, minimal ada sesuatu yang kamu bisa bertahan. Kamu punya self-defense yang baik. Manusia maka diciptakan sesuai gambar Tuhan, supaya tiap kita lihat teman kita, tiap ngaca, kita ingat Tuhan. Walaupun sekarang lebih gampang ingat setan nih, emang bener, iya. Kadang. Nah, karena dosa, kita ingatnya jadi jelek terus. Sekarang saya mau nanya, coba kamu tulis di kertas. Bisa nggak kamu tulisin, nanti di rumah nih ya, saya tahu lagi di rumah, tapi ntar iseng-iseng, coba kamu tulis keburukanmu dan kebaikanmu. Yang mana yang kamu lebih cepat nulis? Dan mana yang lebih banyak kamu tulis? Kalau kamu lebih pintar menulis keburukan dibanding kebaikan, kamu bisa bayangkan kira-kira gambar dirimu itu seperti apa. Kalau kamu nulis sebaik semua, seakan-akan kamu tidak ada kekurangan sama sekali, ya gambar dirimu tuh kamu tahu seperti apa. Masalahnya orang gambar dirinya rusak, itu nggak mudah, karena dia akan cari orang yang bisa nyenengin dirinya dia. Karena hidupnya nggak menyenangkan. Makanya image is everything. Kalau teman-teman dan saudara tahu kerja di satu perusahaan mengenal namanya brand image, yaitu gambar citra yang ditimbulkan satu perusahaan setiap kali kita ingat perusahaan itu. Tapi teman-teman lihat, dipuji juga nggak bisa. Selalu perlu pengakuan orang lain. Takut mencoba, karena rasa dirinya nggak pernah cukup. Tapi hari ini saya mau share tentang dua orang di Alkitab. Tentang satu namanya Musa, dan satu namanya Gideon. Musa lihat dirinya biasa. Musa lihat dirinya pas-pasan. Tapi tahu nggak Tuhan nggak lihat seperti itu. Musa lihat dirinya hanya gembala biasa. Cebokin, bersihin kotoran domba. Tapi Tuhan lihat ada 5 kitab Taurat. Dan 10 tulah terjebak di dalam Musa. Teman-teman bayangkan nggak? Teman-teman bisa bayangkan? Kalau teman-teman cek di kitab, di Keluaran 3 ayat 4. Saya akan bacain dulu di Keluaran dulu ya. Di kitab Keluaran. Teman-teman bisa melihat sesuatu yang powerful bahwa pada waktu Musa dipanggil Tuhan, Tuhan anggap diri biasa aja. Tapi kalau teman-teman lihat pertemuan Musa dan Gideon dengan Tuhan, Musa dan Gideon punya pengalaman yang sama. Kalau kamu cuma lihat dari perspektif yang biasa, ya, kamu hanya akan lihat bahwa Musa dan Gideon dipanggil Tuhan memenuhi tujuan Tuhan. Betul? Tapi kalau kamu melihat lebih detail lagi, kamu akan melihat sebuah pelajaran luar biasa, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah menyerah dengan Musa dan Gideon. Walaupun Gideon dan Musa merasa dirinya tidak ada artinya. Coba kalau Alkitab kita sama, ada yang kitabnya Saksi Yehova, nggak ada kan ya? Kitabnya sama kan ya? Kalau kamu lihat kitab sama, perhatiin baik-baik dan kamu akan lihat yang bargain itu bukan Musa dan Gideon.
Yang bargain itu Tuhan. Coba cek. Kalau kitabnya sama. Tuhan ngomong satu, Musa rendahin. Tuhan ngomong panggil Gideon apa? Tuhan rendahin. Gideon rendahin lagi. Tapi Tuhan yang bargain. Musa, bahkan sampai Tuhan kasih magic show. Teman-teman tahu? Tangan masuk, keluar, kusta, muncul lagi, tongkat, dilempar, jadi jauh. Jadi jauh dulu, baru jadi ular. Jangan lupa. Kalau kedekatan, ngeri, dipatok. Dia ambil lagi jari tongkat lagi. Do you know? Those two stories are about bagaimana Tuhan Sang Gembala Agung tidak menyerah sama Musa dan Gideon, walaupun mereka menyerah sama diri mereka sendiri. Coba perhatiin baik-baik. Kalau kalian perhatiin baik-baik sejarahnya, ini hanya cerita tentang dua orang yang patah semangat, tidak punya pengharapan. Tapi Tuhan menyerah sama mereka. Pertanyaan saya, Tuhannya sama apa beda? Dulu sekarang sama, Tuhan sama kan? Kalau memang Tuhan sama, maka saya mau kasih tahu, kalau Tuhan yang sama yang menyertai Gideon dan Musa, maka Tuhan yang sama juga hari ini ada besertamu dan tidak menyerah terhadap kamu. Walaupun mungkin kamu menyerah dengan dirimu sendiri. Coba ditelan dulu, dinikmatin dulu, telan dulu. Saya nggak tahu berapa sering kamu dengar khotbah-khotbah kayak gini. But let me tell you something, this is the truth. Oke, dari tadi saya belum buka Alkitab, daripada dibilang sesat, yuk kita buka yuk. Haha. Ntar gue dibilang sesat lagi kan. Dibilang kafir. Hakim-Hakim 6 ayat 11-18. Let's go. Yang udah dapat katakan berhasil ore. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Teman-teman, malaikat Tuhan ini sebenarnya dalam bahasa Ibrani kalau nggak salah malak Yahweh. Yang artinya kemungkinan besar beberapa orang menerjemahkan sebagai Tuhan sendiri. Kepunyaan Yoas orang Abiezar sedang Gideon anaknya mengirik gandum dari tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Gideon lagi bikin pencitraan. Dia ngirik gandum tapi di tempat pemerasan anggur. Tahu ini seperti apa? Ini kayak orang sebenarnya kayak toko, pintunya ditutup tapi sebenarnya jualan di dalam. Kayak gitu kira-kira. Malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya, berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah lo. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Terus kan Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman tanah Midian. Sih teman-teman lihat nggak? Yang ngomong positif siapa? Tuhan. Yang ngomong negatif siapa? Gideon, Musa, dan kalian itu loh. Coba ngaca deh. Jadi kalau ada yang bilang Tuhan ngomong kayak seakan-akan khotbahnya Tuhan tuh benci sama kita, sebel sama kita, kayaknya dia perlu baca Alkitab lagi deh. Saya nggak tahu otaknya itu di mana. Karena Tuhan yang saya lihat. Tuhan yang nggak menyerah. Are you guys blessed so far? Saya belum selesai khotbah. Teman-teman masih aman sejauh ini? Udah ngantuk atau belum? Belum ngantuk lah ya. Mari lanjut lagi. Sih, teman-teman bisa lihat nggak? Kadang bukannya kesempatan nggak pernah datang loh. Tuhan kasih kesempatan buat Gideon dan Musa. Tapi karena gambar diri kita yang nggak proper, karena gambar diri mereka nggak proper, sehingga mereka hampir nolak. Teman-teman perhatiin nggak bahwa bukannya banyak orang ngerasa bahwa nggak pernah ada kesempatan datang sama saya. No, saya harus jujur, banyak kesempatan justru datang. Tapi karena gambar dirimu jelek, kamu tolak. Coba kamu renungin apa yang terjadi di masa lalu kamu. Mungkin nggak ada sebenarnya kesempatan yang kamu lupa, cuma karena kamu nggak berani, kamu tolak. Ya. Kita bisa lihat. Tapi Tuhan ngomong, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pertanyaan saya, apakah Tuhan goblok? Yang goblok ini siapa? Gideon apa Tuhan? Coba kamu renungin. Gideon ngerasa minder.
Tuhan ngerasa pede sama Gideon, bahkan percaya Gideon. Yang goblok nih siapa? Berani lu bilang Tuhan goblok. Ale berani semua ya. Kalau Tuhan bilang kamu indah, lu ya, kalian ini para makhluk astral harusnya ngaca. Ini yang bener siapa? My feelings, perasaan saya atau firmannya dia? Kalian harusnya ngaca. Kita harusnya ngaca. Yang goblok ini siapa? Ada satu statement yang bilang bahwa seringkali, saya juga sering ucapkan statement ini, tapi statement ini seringkali disalahartikan, teman-teman. Kita sering dengar, Tuhan tidak panggil yang siap, tapi Tuhan siapkan yang dia panggil. Kita percaya itu, amin? Kita percaya itu. Nah, tapi pertanyaan saya, kita sering dengar bahwa Tuhan tidak panggil yang siap, tapi Tuhan yang siapkan dia panggil. Nah, pertanyaannya, saya mau nanya, saya mau ajak teman-teman mikir, apakah statement ini yang sering kita dengar itu sebenarnya menjelaskan bahwa Tuhan pakai wrong man in the right place? Nah, itu pertanyaan saya. Coba kita mikir sama-sama. Ada statement yang bilang Tuhan tidak panggil yang siap, tapi Tuhan siapkan yang dia panggil. Apakah itu berarti Tuhan selalu pakai orang salah untuk melakukan pekerjaan yang benar? Ya, karena seringkali ini kepikiran. Seringkali kita langsung merasa bahwa seakan-akan kamu harus nggak pantas dulu untuk bisa dipakai Tuhan. Seakan-akan Tuhan selalu pakai orang yang salah. Seakan-akan Tuhan selalu pakai orang yang nggak bisa. Padahal nggak selalu seperti itu. Kalau kamu lihat Musa, bahkan sebelum dia itu jadi gembala, dia jenderal duluan. Dan Gideon pun terlatih untuk mengirik gandum minimal. Dia bekerja, dia setia dengan perkara yang kecil, teman-teman. Jadi sebenarnya, walaupun mereka terkesan tidak siap, tapi bukan berarti mereka tidak punya kualifikasi. Jadi sebenarnya, Tuhan bukan pakai wrong man in the right place. Tapi sebenarnya Tuhan pakai right man yang tidak sadar dia right. Yang right man ini nggak sadar bahwa dia right. Saudara nggak, bahwa saya tidak pernah menyangka bahwa saya the right man for the ministry. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya ini sekuler banget. Kerjaan saya flourish. Pada waktu saya dipanggil Tuhan, saya debat sama Tuhan. Saya merasa tidak adil, saya merasa nggak mungkin bisa, karena saya nyeleneh, saudara. Saya nggak kayak pendeta yang, hai Pastor, Shalom, gimana kabarnya? Haleluya, sehat, glory. Kan jijik. Gue nggak kayak gitu. Najis tau nggak kayak gitu-gitu tau. Ya kalau hamba Tuhan yang kayak gitu nggak apa-apa. Cuma saya nggak kayak gitu. Saya minder lah saya. Siapa saya? Ngomong rohani. Saya benci kata-kata rohani tau nggak. Tau nggak jargon-jargon Kristen tuh saya benci banget. Shalom saudara, ada sukacita. Amin, dahsyat terbiasa Yesus. Ih, malas banget dengernya. Kalau biasa aja emang kenapa? Kalau nggak dalam keadaan terbaik emang kenapa? Tentu dengan cara berpikir saya merasa tidak layak lah saya jadi hamba Tuhan. Saya tidak bisa bermuka-muka seperti itu. Saya nggak selalu dalam keadaan terbaik kok. Tapi teman-teman tahu nggak? Justru ke apa adaan saya, realnya saya, cara bahasa saya yang seperti ini, yang justru membuat Tuhan bisa bawa saya kemana-mana. Apa yang saya anggap kelemahan, ketidakpantasan, justru itu membuat saya terkualifikasi. Dan saya cuma mau kasih tahu, apakah teman-teman siap atau enggak, memang harus dipersiapkan. Tapi apakah teman-teman right person or not? Saya mau kasih tahu, jangan-jangan kamu right person, cuma kamu tidak sadar saja. Kadang, teman-teman tahu nggak gini, handphone saya, pada waktu dia dibuat, dia tidak sekedar dibuat. Dia ini dipersiapkan sedemikian rupa untuk bertanding di pasaran. Artinya, saya mau kasih tahu, teman-teman tangkap baik-baik ya.
segala sesuatu yang diperlukan handphone ini untuk bertanding di pasar, sudah ada di dalam dirinya. Segala sesuatu yang dibutuhkan handphone ini untuk bersaing di pasarnya, sudah ada di dalam dirinya. Nah, saya mau kasih tahu, handphone aja kayak gitu. Apalagi kamu. Yang jadi masalah menurut saya orang Kristen, bukannya mereka tuh kurang diperlengkapi Tuhan. Kurang mau gali ke dalam. Itu yang kurang. Nongoknya ke atas terus. Tuhan, jadilah padaku sesuai kehendak-Mu. Terus Tuhan udah ngomong, gali ke dalam. Segala sesuatu yang kamu butuhkan, sudah saya persiapkan di situ. Tuhan dia bilang, saya akan lakukan yang saya harus lakukan. I will open the doors, but you prepare yourself. Build yourself. Cek dirimu sendiri, cek pengalaman masa lalumu, cek apa yang Tuhan taruh dalammu, cek apa yang Tuhan taruh di hatimu. Model pengalaman pelayanan seperti apa. Belas kasihanmu ada di mana. Sebenarnya itu sudah ada. Dan saya mau kasih tahu, handphone ini tidak pernah diciptakan untuk, pernah nggak teman-teman kepikiran, seorang pemilik handphone, seorang pemilik perusahaan handphone, yuk kita bikin handphone untuk gagal di pasaran, ngabisin duit. Bego maksudnya. Lu manusia bukan sih? Otaknya nggak ada gitu. Semua handphone diciptakan untuk bisa berhasil memenuhi tujuan dan memenuhi fungsinya. Handphone aja gitu, apalagi kamu. Yang menciptakan kamu tuh lebih dari Steve Jobs. Dan bukan cuma itu. Yang menciptakan kamu juga, ini menebus kamu. Berharga. Bisa nggak kamu ditebus dengan 5 malaikat yang sampai botak-botak, dan rambutnya ada botak di tengah gitu. Dan udah luka-luka abis perang. Bisa aja. Tapi segitulah hargamu. Tetapi kamu ditukar apa? Sang anak domba Allah. Darahnya yang mahal itu. Segitulah nilai. Makanya imanmu jangan cuma stuck di sini. Imannya juga di sini. Saat kamu lagi down, renungkan firman Tuhan. Taruh di pikiranmu. Tuhan nganggap, kalau kamu lagi ngerasa down, pikir baik-baik. Tuhan nganggap saya indah. Yang goblok siapa? Gua apa Tuhan? Siapa yang tolol di sini? Apa janjian saya yang tolol, terlalu minder? Terlalu menganggap remeh diri saya sendiri? Dan teman-teman tahu nggak, kalaupun handphone saya ini ada yang outdated, sang perusahaan pemilik handphone ini masih punya kuasa to give update di handphone ini. Makanya operating system mau dia Android atau iPhone atau apapun masih bisa diupdate. Dan kita, teman-teman tahu nggak, kalaupun saat ini kamu lagi ketinggalan, kamu lagi kurang sesuatu, Roh Kudus yang merupakan perwakilan dari Bapa selalu siap mengupdate kamu dengan pewahyuan yang baru, dengan pemikiran yang baru, dengan hati yang baru, dengan jiwa dan kekuatan yang baru. Cuma masalahnya, kalau dia mau update kamu say yes atau no. Kamu bisa nolak updatean. Kamu kalau dia update, kamu mesti yes atau no. That's what matters. Kamu berharga. Bukan cuma karena fungsional. Tapi kamu juga berharga karena siapa yang menciptakan kamu. Hari ini, saya mau ngomong sesuatu bagi teman-teman. Saat kamu berdosa, jangan lari dari Tuhan. Larilah kepada Tuhan. Karena saya mau kasih tahu, orang yang berdosa dan lari dari Tuhan, itu tindakan terbodoh dari yang paling bodoh. Karena lari dari Tuhan saat kamu banyak dosa, itu seperti kamu nggak mau masuk kamar mandi karena takut ngotorin kamar mandi. Bisa bayang nggak sebodoh apa statement itu? Coba renungin teman-teman. Kamu mandi, mama kamu ngomong, kamu mandi, nggak ama, kamu kotor banget, iya ma, takut ngotorin kamar mandi. Are you stupid or what? Lu yang bener aja. Justru saat kamu kotor, mandi. Di situlah kamu dibersihkan. Lu mau bersihin di mana? Di Ciliwung. Are you out of your mind? Jijik, tau nggak sih? Begitupun juga saat kamu berdosa, saat kamu lagi stres, saat kamu nggak dalam keadaan baik, jangan kabur dari Tuhan. Justru larilah kepada Tuhan. Dialah membersihkan.
Dia menguduskan kamu, membersihkan hatimu. Tapi Kak, saya udah berkali-kali berbuat dosa, Kak. Saya takut malu ketemu Tuhan. Lah, emang mandi cuma sekali? Mandi itu berkali-kali. Kali karena pandemi aja kalian malas mandi. Sebenarnya kan enggak. Saya tahu ada penerawangan yang bilang ada beberapa orang di sini belum mandi hari ini. Mandi harus berkali-kali. Ketemu Tuhan harus berkali-kali. Ya kamu kotor terus kok. Apa saya bisa dicerna, teman-teman? Ya. Tuhan sebenarnya mau pakai kamu. Dan Tuhan tahu siapa yang dia pakai. Dia nggak bodoh. Dia tahu persis. Dia bahkan lebih tahu kamu dibanding kamu tahu dirimu sendiri. Loh, kamu aja nggak tahu dirimu sendiri kok. Kalau ditanya passionmu apa? Nggak tahu, Kak. Dan kamu masih berasa lebih tahu gitu. Saya tahu beberapa dari teman-teman nggak tahu passionnya sendiri apa. Dan you think you know yourself more than God gitu. Coba dipikir-pikir, coba direnungin deh. Apa saya masih bisa dicerna, apa enggak? Apakah cara bicara saya yang sarkastik ini malah nancep dan kamu malah berpikir, bahwa iya juga ya. Kamu aja nggak tahu passion kamu nggak tahu cara turunin berat badan kamu. Beberapa di sini olahraga tapi susah kan? Kamu nggak tahu metabolisme badan kamu seperti apa, dan lu berasa lebih tahu dari Tuhan tentang dirimu. Are you sure about that? Setahu-tahunya saya sama handphone ini. Yang paling tahu handphone ini bukan saya, tapi yang bikin. Loh, bukan saya bikin, kok. Walaupun kamu tahu hidupmu, yang paling tahu hidupmu bukan kamu. Yang bikin lah. Yang bikin kamu siapa? Pohon gitu? Enggak, Tuhan. Are you unqualified? Itu pertanyaannya. Saya mau kasih tahu. Justru saat kamu merasa unqualified, justru itu tanda kamu paling qualified untuk terima kasih karunia, untuk terima kekuatan yang baru, untuk terima kesegaran yang baru, untuk terima penyertaan yang baru. Tapi jangan berhenti sampai situ. Sambil kamu menikmati kasih karunia Tuhan, build yourself. Bangun diri. Sampai detik ini saya menikmati kasih karunia Tuhan yang saya di sini berbicara di ratusan gereja. Tahun ini jadwal saya cukup banyak. Banyak banget 2 tahun ini. Di saat pandemi jadwal saya banyak banget. Tapi apakah itu berarti saya besar kepala? Kagak. Sampai detik ini saya masih belajar. Saya masih nikmatin. Saya masih dengar Tuhan. Itu bukan sesuatu yang saya pamerkan. Itu hanya sesuatu yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi saat Tuhan sudah panggil kamu, dan kamu setia, dan kamu lakukan, dan kamu belajar yang terbaik. Saat pandemi saat ini, justru kamu layani Tuhan lebih lagi. Belajar lebih lagi. Maupun via online, nggak apa-apa. Karena pada dasarnya kamu harus tahu siapa dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan nggak salah. Tuhan tidak salah. Tuhan tahu persis siapa kita. Kita yang nggak tahu persis. Saya akan tutup dengan satu cerita. Are you guys blessed so far? Teman-teman merasa diberkati sejauh ini? Banyak yang nyantol? Oke, sekarang saya tutup dengan satu cerita. Ada sebuah lukisan. Lukisan ini, saya pernah lihat sebuah lukisan, dan lukisannya saya lihatin absurd lukisannya. Saya ngerasa ini lukisan harganya berapa ya? Dan pas saya cek lukisannya puluhan juta harganya. Dan saya menemukan kenapa lukisan ini mahal sih. Dan ini menarik. Lukisan itu sebenarnya nggak jelek. Cuma yang bikin lukisan itu mahal, bukan cuma karena kualitasnya. Bukan cuma karena pakai cat yang terbaik, tapi juga siapa yang melukis. Teman-teman tahu nggak bahwa baju-baju yang kamu pakai, pernah nggak ketemu teman-teman satu baju, satu kaos dari mereknya terpandang, tapi satu kaos biasa aja. Kaosnya mirip persis, tapi harganya beda jauh. Pernah nggak teman-teman kayak gitu? Pernah ketemu kayak gitu? Apakah itu karena kualitas? Oh enggak, ternyata pas cek kualitasnya sama.
Yang bikin mahal bukan kualitasnya. Yang bikin mahal merek yang menempel di situ. Merek, image adalah sesuatu yang powerful. Dan hari ini, teman-teman tahu nggak kenapa kamu mahal? Kamu mahal bukan cuma karena kualitas kamu, tapi karena merek yang menempel di dada kamu dan di kepala kamu. Siapa yang menciptakan kamu dan menjahit kamu? Yang menjahit kamu adalah Sang Gembala Agung, pencipta langit dan bumi. Leonardo da Vinci sama si siapa namanya? Sebut saja namanya Mawar. Nulis lukisan sama-sama. Harganya satu terkenal, satu nggak terkenal. Namanya harganya bisa beda banget. Kenapa? Karena kekuatan dari penciptanya. Penciptanya menaruh nilai tinggi. Nama sang pencipta. Begitu juga, kamu bernilai tinggi. Karena kamu dijahit, dilukis oleh sang pencipta di atas segala pencipta. Langit dan bumi. Itu yang menaikkan harga kamu. Kalau kamu lukisan di pasar, walaupun kamu ngerasa nggak bagus ya sama dirimu, di pasar, kamu akan laku keras di pasaran. Because you are created by the Most High God. Tuhan tidak pernah menyerah sama kamu. Jangan menyerah terhadap dirimu sendiri. Banyak ketawa, banyak nikmatin momen, walaupun kadang stres. Jangan stop sampai sini. Belajar lagi. Dan nikmati kasih karunia Tuhan. Yang akan membuka pintu-pintu yang tidak sanggup kamu buka. Dan jangan lupa punya gambar diri yang sehat. Tuhan mengkualifikasikan kamu. Karena darahnya. Dan Tuhan tahu siapa dirimu. There is no such thing as wrong man in the right place. Di mata Tuhan. Yang ada hanya right person, right man, yang nggak tahu bahwa dia right. Seharap dia menguatkan. Seharap dia menyegarkan. Seharap dia menginspirasi. Kalaupun nanti teman-teman dengar khotbah yang beda gitu, kamu tuh nggak ada apa-apa ya dan sebagainya gitu. Ya saya berharap teman-teman tetap ingat hal ini. Karena teman-teman akan dengar lagi banyak khotbah yang bilang, kamu tuh nggak ada apa-apa, kamu nggak ada artinya gitu. Hobi banget sih nginjek orang. Kesel kadang-kadang saya tuh. Tuhan angkat, ini si makhluk-makhluk astral ini ngerendahin lagi. Udah diangkat Tuhan, firman Tuhan udah angkat. Si makhluk-makhluk, si wakil-wakil Tuhan ini ngerendahin lagi. Kenapa sih? Saya kan juga pendeta ya, saya juga gembala di gereja ya. Saya punya banyak orang yang saya gembala, tapi gue nggak gitu-gitu amat kayaknya. Remember who you are in God. Lihat dirimu di hadapan Dia. Saya harap yang berkati. God bless you all. Yay! Amin, luar biasa. Terima kasih banyak, Pastor, atas khotbahnya sangat memberkati. Oke, sejauh ini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyakan ke Pastor? Yuk, yang mau nanya, boleh langsung on mic atau mau di chat ke aku, di private chat, boleh? Kira-kira sejauh ini ada yang mau ditanyakan? 3 pertanyaan aja dulu kali ya. Karena 1 pertanyaan jawabannya panjang-panjang. Ada gak nih teman-teman? Dari Kak Ira atau Kak Aurora? Atau dari Bang Afgan atau dari Timo? Kayaknya aku ada deh. Oke, mantap. Timo, silakan. Hai. Tadi kan Pastor bilang maksudnya ya kayak tadi lah apa kamu direndahin gitu. Gimana ya ngomongnya? Bagaimana maksudnya gimana cara kita bahwa kita itu yakin gitu Pastor bahwa gimana ya? Bahwa maksudnya supaya orang itu nggak akan rendahin kita lagi gitu loh. Oh, saya kebayang kira-kira apa yang kamu ceritain. Gimana caranya supaya orang tuh bisa menghargai kamu ya kayaknya ya, nggak ngerendahin lagi ya. Oke, nomor 1, kamu perlu ngerti bahwa kamu tidak punya kontrol untuk mengontrol di luar kamu. Kamu nggak bisa kontrol dia, tapi ada satu yang kamu bisa kontrol. Caramu memandang dirimu sendiri. Kalau cara memandang dirimu sendiri itu sehat, dan kamu menunjukkan citra dirimu itu sehat,
Manifestasi bisa beda-beda. Bisa kamu pakai baju yang lebih keren, bisa kamu lebih berani outspoken, bisa kamu lebih berani berkonfrontasi gara-gara itu, bisa kamu lebih melakukan banyak hal yang kamu tadi nggak lakukan. Manifestasi gambar diri yang bagus tuh banyak dan beda-beda. Kalau kamu tidak menaruh nilai dirimu sendiri, gimana orang menaruh nilai? Kalau kamu nggak hargain dirimu sendiri, gimana orang mau hargain? Kuncinya adalah kamu hargai dirimu. Lihat dirimu dari sudut pandang Tuhan. Kalau nggak 2 tahun, 20 tahun, dan kalau itu termanifestasi dengan baik di hidupmu, lama-lama orang nggak akan anggap remeh kamu lagi kok. Perubahan tidak pernah dimulai dari di luar, tapi dari dalam. Udah itu aja. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau tanya? Dari Kak Hani atau Kak Yohana? Atau Bang Joshua? Atau Kak Herta? Atau Bang Daniel? Adakah? Oh, Bang Daniel mau nanya. Boleh, Bang. Silakan. Selamat sore ya. Halo. Halo. Halo, Dan. Miguel ya. Yes. Oke, saya cuma sedikit aja yang kepo nih. Mau nanya nih. Kan kalau di kejadian pertama kan awal mulanya Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar kan. Nah, waktu itu iblis kan menggoda Hawa kan untuk makan buah pengetahuan. Dan suruhnya biar agar jadi seperti Allah. Seperti Allah. Padahal sudah serupa kan dari awalnya. Nah, itu kan dasarnya sifat manusia ya, Bang. Karena kadang manusia itu apa ya maksudnya? Ya. Tenang aja. Belajar artikulasi nggak apa-apa, saya dengar kok. Saya coba pikir-pikir kalau ini penyakitnya sudah sering terjadi di sekitar kita kan. Awalnya ini sebuah kayak virus gitu yang atau bilang kutukan yang terus mengalir ke manusia, dan efeknya ini bisa menimbulkan kayak kecemburuan. Misalnya ada orang ini dia lebih baik dari kita, yang dia lebih hebat, nah kita yang cemburu nih, ada ingin bersaing gitu, jadi ingin serupa dengan dia, lebih dari dia gitu, ada yang kayak rival lah gitu. Nah termasuk bisa menimbulkan dosa, bisa hampir pembunuhan. Nah ini maksudnya jatuhnya kayak self control gitu, dan pemahaman diri biar kita itu kayak doktrin itu hilang dari pikiran kita gitu. Apa sih pegangan supaya kita nggak terdoktrin oleh kita pikiran sendiri, oleh kayak gitu doktrin itu. Pertanyaan yang bagus, Daniel. Saya harap ini bisa jadi, saya rasa ini pertanyaan banyak orang juga. Yang pertama gini ya, seperti yang saya bilang, gambar diri itu bukan sesuatu yang otomatis bagus dalam kamu. Gambar itu harus di-maintain, dikelola dengan baik. Kalau kamu salah-salah bisa turun lagi. Tapi ada satu cara untuk bisa mengerti lebih dalam, teman-teman. Untuk bisa kamu lebih secure dengan dirimu sendiri. Caranya dengan apa? Kenali dirimu lebih lagi. Kenali diri lebih lagi. Saya menemukan bahwa orang-orang insecure dengan dirinya adalah orang-orang yang tidak kenal detail dengan siapa dirinya. Dia nggak tahu seberapa berharga barang yang ada di tangan. Dia nggak tahu seberapa berharga barang yang sesuatu yang dalam dia. Karena gini, semakin kamu kenal kayak saya menemukan bahwa semakin seorang kenal apa yang dia punya, semakin mereka tuh mulai nggak cemburu karena mereka tahu seberapa berharga apa yang mereka punya. Jadi kuncinya adalah kamu perlu kenalin apa yang kamu punya saat ini. Lihat detail. Jangan hanya karena bakat-bakatmu. Misalnya kamu pintar ngomong atau pintar apa, atau kan cuma ngomong doang, atau kamu cuma pintar dengar, cuma pintar dengar doang. No. Itu nggak semua orang bisa mudah mendengar. Atau kalau mau gampang,
cek teman-temanmu dekat sama kamu. Coba deh, ini sih tantangan nih buat GBKP, teman-teman dari Permata. Ini tantangan bagi saya. Saya harap ada ketua YUT atau di sini. Kalau kalian memang kumpulan teman-teman baik gitu ya, 16 orang, 17 orang ini, saling bertanyalah. Setiap satu orang, ya, tanya sama 16 orangnya, bisa nggak saya minta tanya hal baik dari saya itu apa? Yang teman-teman dekat aja, tanya, tolong dong, bisa nggak kasih tahu saya hal baik menurut kamu dari saya itu apa? Kadang perlu nanya, tapi nanya jangan nanya orang salah, nanya yang dekat. Yang jadi masalah ada yang bikin down, kamu nanya ke orang yang salah. Ya nggak kenal kamu dekat, ya iyalah, kamu salah. Tapi orang dekat akan bisa lihat, karena kita pun kadang tidak selalu bisa lihat kelebihan kita. Makanya tanya. Coba dulu. Dicoba dulu. Saya nih sebenarnya, sorry, bukan mau gimana ya, saya ngerasa khotbah saya tuh kayak nggak jelek-jelek banget, tapi yang terjadi adalah kenapa banyak orang nggak bersembuh? Nggak dicoba soalnya. Itu aja sebenarnya. Coba dulu. Kamu cek sama teman-teman kamu yang dekat, bisa nggak kasih tahu yang baik dari saya itu apa menurut kamu? Dan kamu akan amazed tentang bagaimana orang lihat hal-hal baik dari kamu yang kamu nggak sadar itu baik. Sambil kamu gali dirimu sendiri, sambil kamu cek teman-teman di sekitar. Sambil kamu tetap berpegang sama firman Tuhan. Semoga itu membantu. Oke, terima kasih Pastor. Kok ada yang nanya dari direct message? Bacain ya. Mau nanya dong, kalau kita merendahkan orang atau bahkan teman atau sahabat kita sendiri, terus kita diam aja atau hanya dengerin ocehan dia, nah cara seperti itu salah atau bagaimana sebaiknya? Gimana? Kalau kita direndahkan atau direndahin sama teman atau bahkan sahabat kita sendiri, terus kita diam aja dengerin ocehan dia, itu cara seperti itu baik atau cara Tergantung. Gini, kamu sebenarnya tidak harus selalu jawab orang-orang itu. Tapi tergantung, kamu tipikal orang menjawab apa enggak. Kalau saya direndahin orang, saya nggak peduli. Apalagi kalau orangnya itu cuma maaf ya, cuma komen-komen nggak jelas dari Instagram, nggak kenal saya, ngapain? Ngapain saya dengerin? Mereka orang di luar dan bahkan kenal saya aja enggak. Sementara saya menemukan, banyak orang justru komen jahat untuk dinotis. Kan najis sih orang kayak gitu tuh. Gila deh. Lu jelekin orang hanya demi diliatin orang kayak, terus pas dimasukin berita itu saya kilaf. Kan nyebelin kayak gitu. Kalau orang-orang di luar kamu nggak perlu terpengaruh ocehan. Nggak penting. Mereka nggak punya power. Karena kalau kamu dengar mereka, kamu kayak kasih mereka kayak punya kuasa dan punya otoritas atas kamu. Dan saya nggak yakin sesuatu yang kamu perlu dengar. Dia nggak kenal kamu. Kecuali kalau yang ngomong ngerendahin itu yang kenal, ya silahkan ngomong. Bahwa kalau kamu memang nggak merasa nggak setuju, no, I don't feel like that. Atau kamu cuekin, kalau nggak masuk ke hati, cuekin aja. Ya itu aja. Oke, gimana yang nanya? Udah puas sama jawabannya atau ada yang mau ditanyakan lagi? Glenis, aku mau nanya dong. Oke, boleh Kak, silakan. Oke, Pastor mau nanya. Kan Pastor bilang kita harus manage gambar diri kita gitu ya, supaya nggak insecure atau justru malah jadi kepedean dan mungkin yang kayak tadi itu kayak ngerendahin orang gitu atau membandingkan kayaknya gue lebih baik dari yang lain. Punya tips nggak sih Pastor, gimana caranya supaya kita, karena kan tiap hari pasti bakal menghadapi godaan-godaan seperti itu ya, mungkin bisa dikasih tahu Pastor ketika kita mungkin kalau lagi tadi ngedown tadi Pastor udah banyak ngasih tahu, tapi kalau ketika lagi kita merasa tinggi hati gitu ya, menganggap kita lebih baik dari yang lain, mungkin itu gimana sih Pastor cara menghadapi? Cek di Roma 3:23. Firman Tuhan mengatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya semua orang punya toksik sendiri-sendiri. Setiap kali statement ini selalu bikin saya mikir bahwa kita seringkali hidupnya agak
kalau istilah orang filosofi ya, biner. Artinya apa? Kok nggak putih, hitam. Black and white. Kamu salah, aku benar. Padahal Alkitab nggak pernah bilang kamu salah, aku benar. Hanya Tuhan saja benar, kita semua salah. Artinya apa? Kalau kamu ngerti firman Tuhan sebenarnya statement yang tepat adalah, lu salah, gue belum tentu benar. Sebenarnya itu. Sebenar-benarnya ya. Paulus yang ngomong, bukan saya. Kuncinya adalah kamu harus tahu diri. Kamu satu sisi tahu Yesus sudah menyelamatkan kamu, apa betapa Tuhan sayang sama kamu. Tapi satu sisi kita juga tahu diri, kita diselamatkan dari apa? Itu kita perlu ingat baik-baik. Kamu diselamatkan dari apa? Betapa upah dosa firman Tuhan ialah maut. Kamu diselamatkan dari kesia-siaan. Dan itu bukan karena usahamu. Itu usahanya Tuhan. Pemberian Tuhan. Kamu nggak bisa merasa lebih baik dari yang lain. Karena gini, obat untuk jiwa yang menghakimi adalah hati yang tahu diri. Itu. Remember who you are. Bahwa tanpa kasih karunia kamu tuh bukan siapa-siapa. Itu bisa mulai dari situ. Itu yang saya selalu pakai untuk mengingatkan bahwa makanya saya tuh setiap kali saya bicara, saya nggak pernah merasa bahwa saya lebih tinggi dari teman-teman semua. Why I sound relatable? Karena saya nggak pernah merasa lebih tinggi dari teman-teman. Saya anggap teman-teman kayak, oh ya udah, just a human being. Nah, itu yang teman-teman berpegang. Roma 3:23. Itu aja. Gimana Kak Ira? Mantap. Oke. Teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mau nyanyi lagi? Adakah? Nggak ada? Oke. Kalau udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan, kita mau angkat lagu penyembahan, Hati Hamba. Kita mau mengingat betapa luar biasa Tuhan yang kita punya. Kita punya Tuhan yang memandang hati kita. Nggak cuma mandang betapa kita cantik, kita ganteng, atau kita kaya, entah jabatan apa punya Tuhan, nggak pandang, Tuhan pandang hati kita. Kita mau angkat lagu Hati Hamba. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada
aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus. Oke, teman-teman, kita kasih reaction dulu dong untuk pastor kita. Terima kasih banyak pastor untuk khotbahnya hari ini. Mantap. Oke, sekarang kita akan menaikkan puji syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, aku mau kasih tahu teman-teman untuk informasi persembahan, teman-teman bisa cek di grup permata kita ya di WhatsApp. Oke, mari kita angkat persembahan terbaik kita sambil menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Syukur dan bersukacita, sebab kita semua dicintai dan dikasihi Tuhan. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Nyanyikan haleluya. Semua tangan dilambaikan tinggi, nyanyikan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan Momo dari pengurus Permata. Kepada pengurus Permata yang akan membacakan Momo, dipersilakan. Oke, thank you Glenis buat pelayanannya. Terima kasih juga buat Pastor Lewi yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman semua diberkati, amin ya. Boleh kasih reaction. Iya, dipakai lah itu ya reaksinya ya, biar bisa. Nah, gitu dong. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti PA pada hari ini. Terima kasih buat Glenis. Aku yakin semua firman yang tadi udah kita denger itu menguatkan kita banget ya. Kita jadi tahu gambar diri kita tuh sebenarnya apa sih gitu. Dan kita tuh siapa sih gitu kan. Oke, lanjut aja ya, kita mau dengar beberapa pengumuman Momo dari teman-teman bidang. Aku langsung kasih ke pembinaan ya. Yohana dan Yosua, silakan. Oke, terima kasih Kak Ira. Menyapa sekali lagi. Shalom teman-teman semua. Di sini aku sama Yosua, bidang pembinaan, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan bersyukur sekali untuk Pastor Raguel Lewi yang boleh memberitakan firman Tuhan hari ini. Sungguh terberkati atas setiap sharing dan penguatan yang boleh diberikan kepada kami Permata.
dan juga mengucap syukur dan terima kasih juga untuk pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Ada Glenis dan juga Kak Ira yang sudah membantu pembinaan untuk menjadi operator. Thank you Kak. Dan Glenis, Tuhan berkati pelayanan kalian ya. Untuk Momo bidang pembinaan, kegiatan kita minggu depan ada doa permata tanggal 22 Agustus. Jadi teman-teman boleh dipersiapkan waktunya ya untuk ikut kegiatan kita supaya tetap bersemangat pastinya ya. Pasti aku yakin banyak yang jenuh di rumah ataupun merasa kegiatannya aduh berulang-ulang gitu-itu aja. Tapi aku yakin dan percaya setiap pertemuan kita, setiap kegiatan yang kita lalui di setiap bulannya itu punya makna sendiri dan punya berkat sendiri untuk kita masing-masing. Oke, terima kasih sekali lagi. Sekian dari bidang pembinaan. Boleh dilanjutkan ke bidang partisipasi. Silakan Afda. Oke, Shalom Permata. Shalom. Jadi Momo dari bidang partisipasi di bulan Agustus ini kita nggak ada kegiatan tapi ada lomba terus ada cup. Nah, udah ada 2 lomba yang kita ikutin. Nah, mohon doanya juga teman-teman supaya lombanya itu berjalan dengan lancar. Nah, untuk momen selanjutnya itu sebenarnya di bulan Agustus ini nggak ada kegiatan sih, tapi teman-teman jangan lupa dengerin, nonton, dan di YouTube GPKP Tanjung Priok ya teman-teman. Ayo kita mari sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di video Sunday Worship yang ada di. Mungkin itu saja sih Momo dari partisipasi. Momo selanjutnya itu dilanjutkan oleh bidang konsolidasi. Oke, thank you Afgan. Shalom teman-teman semua. Dari konsolidasi, kami mau infokan kalau di bulan September kembali kita akan ada Community Day. Teman-teman mohon kesediaannya untuk join lagi di Community Day kita di bulan September nanti. Pastinya ada keseruan-keseruan yang akan menambahkan keintiman kita sebagai permata gitu. Nah, teman-teman juga di konsolidasi ada kegiatan besar gitu ya. Ini terkait dengan camp regenerasi atau pergantian kepemimpinan di permata kita. Nah, teman-teman sudah 2 tahun para pengurus berproses melayani juga dibantu oleh teman-teman semua, maka periode sekarang akan ditutup atau diakhiri di camp regenerasi ini, khususnya nanti di tanggal 2 sampai 3 Oktober dan juga 9 Oktober. Teman-teman itu acaranya di tanggal tersebut. Jadi teman-teman mulai dari sekarang persiapkan waktunya, persiapkan dirinya supaya di 3 hari ini, tanggal 2, tanggal 3 dan tanggal 9 ini kita bisa sama-sama mengikuti acara camp regenerasi ini dan kita bisa sama-sama menjadi bagian dari kepemimpinan ataupun kepengurusan di permata ini ya teman-teman. Mungkin nanti ada teman-teman yang akhirnya menggantikan pengurus yang sekarang, ataupun kalaupun nggak jadi pengurus, teman-teman bisa berpartisipasi dengan hal-hal yang lain, kepengurusan kepanitiaan mungkin dan sebagainya. Jadi kami berharap banget teman-teman ikut serta di dalam kegiatan ini. Next, mungkin nanti teman-teman dari panitia akan mengirimkan secara resmi informasi ajakan terkait dengan camp regenerasi ini. Kemudian teman-teman tidak jemu dari kami konsolidasi mau menyampaikan kegiatan yang mungkin sampai saat ini belum ada yang terlibat, yaitu listening new teman-teman. Memang kegiatan ini tidak terlihat dari kuantitasnya,
lebih kepada bagaimana teman-teman mau bersedia memberikan ruang untuk berbagi begitu kan. Karena kan kegiatan ini sekali lagi tujuannya adalah menjadi wadah buat teman-teman yang saat ini mungkin ada pergumulan dan rasanya tidak ada orang-orang yang mau mendengar atau tidak bisa dipercaya begitu mungkin ya. Dan Permata memberikan ruang untuk bisa mendengarkan setiap pergumulan teman-teman dan mungkin nanti juga akan dibantu secara pastoral begitu kalau memang dibutuhkan. Dan karena memang sekali lagi kita berduka pendeta kita baru saja dipanggil Tuhan, namun tetap kegiatan ini akan tetap berlangsung. Kita akan dibantu oleh deteser kita dan kalaupun memang membutuhkan pastoral dengan pendeta begitu mungkin kita akan minta tolong ke pendeta GBKP yang lain. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman. Berharap teman-teman mau memberi ruang, nggak berharap ada pergumulan, tapi berharap teman-teman mau memberi ruang kalau memang membutuhkan ruang itu gitu ya. Dan supaya program ini bukan hanya sekadar program, tapi bisa menjadi bukti bahwa teman-teman nggak sendirian, apalagi tengah masa yang masa sulit ini gitu. Dan itu aja teman-teman kegiatan kami dari konsolidasi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah ikut dalam kegiatan keseharian atau Community Day di bulan Juli lalu. Terima kasih. Lanjut bidang keuangan, Kak Sela. Sela masih join nggak ya? Ada sih Kak di sini. Oh, iya. Gimana Sel? Sinyal Bandung masih aman Sel? Atau dia lagi jauh dari ini kali ya? Oke, nggak apa-apa, aku gantiin dulu aja deh. Jadi teman-teman untuk dari bidang keuangan, jangan lupa untuk iurannya. Nanti mungkin dari bidang keuangan akan menjapri teman-teman atau memberikan laporan dari iuran dan juga apa tuh namanya? Aku lupa. Dan juga Donatur Kak. donatur, thank you lagi. Donatur ya buat teman-teman yang sudah memberi diri menjadi donatur dari Permata, mungkin aku mau mengingatkan saja untuk tetap melakukan pembayarannya ke teman-teman bidang keuangan, bisa ke Sela atau ke Gaby. Terus hari ini juga kita ada jualan ya konfortase, di mana saat ini konfortasenya sudah dilakukan oleh teman-teman panitia dari Camp Regenerasi. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah membeli jualan kami hari ini. Semoga dinikmati ya makanannya, dan jangan lupa nanti kalau memang ada konvertasi lagi, boleh loh dibeli-beli juga supaya kita bisa mensukseskan kegiatan kita melalui konvertasi ini. Mungkin terakhir aku mau meng-highlight kegiatan yang tadi sempat disebut sama Agi ya teman-teman, bahwa soal Camp Regenerasi ini di tanggal 9 ini kita ada musyawarah anggota. Ini adalah sidang di mana kami kepengurusan yang sekarang akan memberikan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan kami di 2 tahun terakhir ini, dan kita akan membahas juga program kita di 2022 dan juga pemilihan pengurus baru. Jadi cukup panjang teman-teman, ini mungkin di-highlight aja supaya teman-teman bisa tahu nih nanti tanggal 9 ada acara MA Musyawarah Anggota Permata Tanjung Priuk 2021. Jadi jangan sampai kelewatan karena ini kita sangat membutuhkan sekali partisipasi dari semua anggota kita gitu ya, masukan-masukan dari kalian. Itu aja sih dari aku. Aku balikin lagi ke Glenis. Terima kasih Glenis, Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk momonya kepada pengurus Permata kita. Oke. Oh iya, aku belum ngingetin. Untuk teman-teman yang di sini juga, jangan lupa diikutin kegiatan-kegiatan yang tadi dibacain di Momo ya. Karena pasti ada kegiatan-kegiatan yang nggak kalah seru dari yang sekarang. Oke, sekarang kita akan doa syafaat dan doa penutup yang akan dipimpin oleh pastor kita. Tapi sebelum itu, aku mau nanya nih, kira-kira teman-teman ada yang mau didoain? Boleh langsung on mic. Tambahan-tambahan pokok doa yang mau didoakan. Ada?
Oke, kayaknya nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita mau masuk ke doa, tapi sebelum kita doa, kita mau angkat lagu Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Manakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Mari kita berdoa yuk bersama-sama. Kita akan doa syafaat dulu. Sampai kita doa tutup. Bapak, kami mengucap syukur untuk PA Permata hari ini yang telah berjalan lancar. Kami berdoa untuk setiap pelayan yang telah melayani hari ini. Biarlah Kau berikan kekuatan, biarlah Kau berikan sukacita, dan biarlah Kau berikan pewahyuan baru untuk mereka bisa melayani dengan spirit dan semangat yang baru setiap kali mereka melayani. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan Permata ke depannya, Tuhan. Acara doa Permata tanggal 22 Agustus, dan acara camp regenerasi bulan Oktober, supaya Engkau yang berlancar semuanya, Tuhan. Juga untuk bangsa dan negara kami dan segala permasalahan yang lagi dalam kesulitan, dan baik COVID maupun dalam masalah ekonomi, Tuhan. Kami tahu bahwa tangan-Mu tidak pernah melepaskan bangsa ini. Tangan-Mu menyertai bangsa ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk para perawat, dokter, semua tenaga medis, dan pejuang-pejuang yang berjuang melawan COVID-19 dan proses vaksinasi yang sedang dilakukan. Yang percaya Tuhan bahwa hari ini hadirat menyertai mereka, hikmat menyertai mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan hal yang benar. Juga kami berdoa untuk BKP Tanjung Priok ini Tuhan, baik dari hamba Tuhan, jemaat, dan setiap pengurus kategori A. Biar Kau berikan mereka hikmat lebih lagi Tuhan, untuk bisa menavigasikan kehendak-Mu di gereja ini. Juga untuk para anak-anak Permata yang sekolah dan kuliah, Tuhan, agar lancar studinya, yang masih mencari pekerjaan, yang agar Kau bisa dapat pekerjaan terbaik, yang sudah bekerja, biar mereka bisa mendapatkan, bisa memaintain pekerjaan dan performa mereka sehingga menjadi yang terbaik Tuhan. Dan juga yang sudah waktunya dapat pasangan hidup, biarlah yang terbaik saja Tuhan. Juga untuk Ira yang sedang proses pembuatan buku, supaya buku ini tulis bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, juga kami berdoa buat teman-teman yang lagi dalam keadaan tidak baik,
Dan lagi yang COVID, lagi sakit, atau lagi nggak enak badan, Tuhan, biarlah mereka yang sakit dipulihkan. Kami juga berdoa buat para persembahan kolektor yang sudah dikumpulkan, biarlah ini menjadi perluasan kerajaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebelum itu kami ingin berdoa, kami ingin terang berkat yang berasal daripada-Mu. Sekarang kami ingin mau tutup ibadah kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Berkat dari Bapa begitu mengasihi di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Penyertaan terus-menerus dari Roh Kudus akan menyertai kami mulai dari hari ini sampai kami bertemu Engkau kembali. Di dalam nama Yesus yang sudah terima berkat, Tuhan katakan sama-sama. Amin. God bless you all. Terima kasih, Pastor. Oke, puji Tuhan teman-teman. PA kita pada hari ini sudah berjalan baik dan lancar. Gak kerasa banget ya, kita udah mau kelar. Tapi teman-teman jangan leave dulu dong. Kita habis ini mau ada sesi foto bersama, dokumentasi. Yuk teman-teman, kita on cam bareng-bareng, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Boleh dong, kita on cam, kita mau foto dulu nih. Timo, Bang Jo, Kak Herta, Kak Devitri, Kak Sela, Kak Emil, sama Bang Daniel. Boleh yuk, kita on cam dulu. Bang Edi belum on cam nih. Udah, ada lagi kah yang mau on cam atau segini aja? Oke, kita foto ya. Yang foto Bang Jo ya. Aku kasih aba-abanya ya. Oke, mari Kak Ira. Kak Ira tolong fotonya, Kak. Oh iya, Kak Ira, salah aku. Ini aku coba dulu ya. Ini kan aku lagi recording juga, takutnya nggak bisa. Atau Agi bisa tolong bantu, Gi. Boleh Agi ya. Oke. Kita pasang pose terbaik ya, teman-teman. Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi dong, sekali lagi. 1, 2, 3. Udah kah? Udah mantap? Oke, mantap. Terima kasih kami dari Permata GBKP mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Pastor Raguel atas khotbahnya hari Thank ini. you, Pastor. Untuk teman-teman juga terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk hadir di PA kita hari ini. Terus ikutin kegiatan-kegiatan Permata kita selanjutnya ya. Dari aku minta maaf kalau aku masih ada kekurangan dalam memimpin acara kita hari ini. Semoga di kedepannya aku bisa jadi lebih baik lagi. Oke? Terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan Thank waktunya. you, guys. Terima kasih. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Thank you. Waduh, pendetanya langsung check out. Halo Hani, apa kabar? Baik, Kak. Abang mana, Bang? Bang Daniel? Bang Tegang? Dia lagi. Oke. Oke, thank you ya Glenis. Thank you. Ini gimana ya? Siapa namanya? Yo, ini di save-nya gimana ya? Video recordingnya ya? Di stop dulu ya? Stop dulu kali ya?